oh jamaah. Waktu Al-Quran dibacakan, diamlah. Iya, tahu dia. Wahai Tapi kamu nggak bisa baca Al-Quran kan? Ini dengerin ini dulu. lagi baca. Masa saya lagi baca Kama Sutra? Lagi baca. Ya baca Arabnya. Dengerin. Baca Arabnya. Oh baca Arab. Dengerin lah Lili, sabarkan hatimu, jangan deg-degan. Wahai Ngapain orang-orang deg-degan? yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahanmu. Itu yang ngomong siapa? Kamu itu. Itu yang ngomong siapa? Iya, itu wahyu dari Allah. Yang ngomong siapa? Untuk kita harus. Yang ngomong kalau berdoa, siapa? Yang ngomong siapa toh? Yang nyuruh bertobat itu siapa, bro? Allah. Allah. Jadi itu omongan Allah ya. Iya, kita diwajibkan kalau berdoa bla bla bla. itu mudah-mudah Orang-orang. ya. Ini yang ngomong Hai, Allah, orang-orang bro. yang Yang ngomong beriman. Allah. Ini nggak Makanya, jadi omongan Allah. Ini kita orang-orang- ganti. Ini bukan omongan Allah. Iya. Kita ganti. Ini bukan omongan Allah ya? Beriman itu seperti yang ngomong saya, siapa? Bang Amson. Itu yang ngomong siapa? Itu kepada Batal, saya ini dan bukan omongan kepada Allah. Amson, kepada Lili, Mbak Esther. Hai, ini orang-orang nggak yang jadi tidak omongan beriman. Allah. Ya. Coba kita cari di situ, itu omongan, bukan omongan Allah. Coba kita cari, ada nggak di atasnya Pak Omji, bahwa itu adalah omongan bukan omongan Allah. Nggak ada dong. Ini kan perkataan Allah sendiri. Perkataan Allah, Lili. Perkataan Allah ya perkataan Muhammad, tinggal dia pilih. Betul. Ini firman Allah atau firman sabda Muhammad, wahyu. itu aja pilihannya hanya di situ. Wahyu. Al-Quran itu wahyu. dari Iya, Allah, itu firmannya diturunkan kepada Allah, Muhammad. kata-katanya Allah, bukan Dan Lili. untuk diamalkan untuk Lili, Apa yang jujurlah, dilakukan tabahkan Muslim hatimu, Lili. Islam. Itu yang ngomong siapa? Wahai orang-orang yang beriman, itu yang ngomong siapa yang berfirman? Yang tidak beriman tidak hai seperti Dia tidak Lili. jawab ini sama Kamu nggak mau jawab ya? Berat ya? Loh, saya Ya udah jawab. kalau gitu saya nyanyi. Begitu sulit berkata jujur karena Ini sudah Ucli jujur. merasa malu. Gimana? Begitu sulit. Iya Lili, kau emang sulit Sulitnya di untuk mana? jujur Li. Saya Itu sudah yang ngomong jujur. siapa Lili? Saya sudah jujur itu Itu di yang situ. ngomong siapa? Jawab dulu, Lili. Ayat Siapa yang bicara wahyu dari ini? Allah, Dari Allah. untuk manusia. Jadi Tunggu manusia bentar, kalau aku ada tamu ya. berdoa itu dikasih harus mudah-mudahan karena manusia tidak boleh memastikan gitu. Iya betul, tapi yang ini tadi Esther bilang, dia tanyakan ini kan perkataan Allah. Allah kan seharusnya sudah tahu tentang apa yang di dalam dirinya sendiri. Maka dia Iya. menyerukan nih, bertobatlah. Dia kan suruh bertobat. Nah, seruan pertobatan ini, ya kan? Nah, Iya. lalu dikatakan selanjutnya oleh Nah, lalu untuk apa perseruan ini? Seandainya Allah pun juga masih belum memiliki kepastian menerima atau menolak. Boleh Nah, beri kenapa saya Allah waktu? harus memakai kata istilah mudah-mudahan? Lanjut. Kasih saya waktu 2 menit untuk menjelaskan itu ayat. Boleh. Ya, lanjut. Bang Amsyong. Ya, coba di-mute dulu. Gini, itu ayat memang betul tertulis dengan kata mudah-mudahan. Memang bagus, itulah
Allahnya orang Islam itu sangat paham supaya manusia itu jangan sampai tidak punya usaha. Jadi kalau doa tanpa usaha namanya sia-sia. Jadi kalau sudah berdoa berusahalah, mudah-mudahan. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu memang benar, mudah-mudahan. Makanya manusia harus berusaha yang keras supaya bisa dihapuskan dosanya, doanya dikabulkan gitu. Coba yang cerdas sedikit pertanyaannya biar saya jawab semua. Amsyong, makanya jangan suka nambah-nambahin omongan Allahmu, Amsyong. Jangan suka ngarang-ngarang. Seolah-olah kamu bisa baca pikiran Allahmu. Manusia aja kita nggak bisa baca pikirannya, apalagi Allah. Kamu bisa tambah-tambahin, oh ini maksudnya ke sini, padahal Allahnya nggak ngomong gitu. Itu namanya Amsyong, itu namanya pendusta. Biar kau tahu, itu namanya pendusta. Mengangsungkan sesuatu di ayat ini gitu loh. Jadi sekarang Bu Esther lebih tahu dari ayat ini. Loh, mana itu Allah nyuruh kalian ngomong begitu? Ayo. Sebentar. Ngomonglah begini. Ayo. Iya, boleh dong saya menjawab ya. Jadi kata mudah-mudahan di situ berbeda dengan kata insya Allah ya. Insya Allah dengan kata yang ada di ayat-ayat itu pakai kata asa, bukan insya Allah, bukan kata. Artinya artinya apa asa itu? Beda. Asa dengan sya'a itu berbeda, itu dua kata yang berbeda jauh. Kalau sya'a itu artinya berkehendak. Insya'a Allah, kalau Allah berkehendak. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu itu jangan mendahului Tuhan. Itu makanya pakai kata Asta. Jangan dipotong. Nggak usah kemana-mana. Itu yang ngomong siapa? Ya sebentar Yang dong. ngomong siapa? Jujurlah dulu dari tadi pertanyaannya. Jangan usah muter-muter. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa, Asta? Jadi Al-Quran itu Yang ngomong siapa? Jibril dong. Kalau yang ngomong Jibril. Yang ngomong Jibril. Oke. Jadi itu kata-kata yang dikarang oleh Jibril. Bukan dong, yang ngomong Jibril sumbernya Allah. Itu jadi kalau sumbernya Allah berarti itu kata-katanya Allah, betul? Kata-katanya Allah dengan redaksi. Iya, kalau kata-kata lo redaksinya yang nyusun Jibril. Wah, gile bener. Banyak sekali kata buat. Jadi itu Bodoh. jadi gini, Asta, kamu mau bilang kata-kata Quran itu Asta, tunggu bentar. Jadi kamu mau bilang kalimat itu redaksinya disusun oleh Jibril. Kalau Al-Quran iya Jibril. Bulan madu bersama babu. Jibril menyampaikan Asta. Nabi Muhammad. Astaga. Lili, kau ke Lili dulu. Lili, Gimana? kamu setuju dengan Asta atau kaca setuju dengan Amsyong bahwa itu Quran itu redaksinya disusun oleh Jibril? Itu dari Allah disampaikan kepada malaikat Jibril. Udah kafir ya. Udah kafir dia. Udah kafir nih si Asta. Nah, kepalanya boleh dipotong ya. Astaga si Asta, kau udah kafir Asta. Aku udah kalau kayak gini aku nyerah deh. Aku nyerah. Lah sepakat kan?
dari Muslim kan? Dari Muslim udah sepakat bahwa itu dari Allah. Loh, malaikat Asta Jibril. bilang Jibril redaksinya dari Jibril. Ya, gini Bukan. Esther, kamu jangan jadi ini loh, jangan jadi apa tuh pengadu domba ya. Gini loh Esther, kamu diam dulu. Jadi semuanya dari Allah. Kenapa saya bilang redaksinya dari Jibril? Karena jadi gini, dari sudut pandang Jibril, maksudnya ngomongnya dari sudut pandang Jibril, makanya tidak memakai kata aku aja gitu loh. Nah, Tapi memakai dia. jadi, benar. oke. Jadi Allah itu pakai kata dia. Makanya Allahu la ilaha illa huwa. Maksudnya apa? Apakah Allah menempatkan dirinya sebagai Jibril, menyamakan dirinya sebagai Jibril? Tidak dong, makanya pakai huwa karena itu dari lisan. Oke, Asta, oke, gini. Gitu loh. Saya ulang lagi, saya garis bawahi lagi supaya pendengar ngerti. Asta bilang Allah menyamakan dirinya sebagai Jibril ketika menyusun kalimat Quran, betul? Esther, kamu jangan kayak gitu dong. Itu kamu ngadu domba itu. Loh, yang benar mana? Kamu yang ngomong kok. Gini. Di dalam tradisi Islam bahwa Tuhan tidak pernah menyampaikan wahyu secara langsung kecuali melalui Musa. Dalam beberapa momen dan beberapa lewat Nabi Muhammad dalam beberapa momen gitu loh. Tapi wahyu Al-Qur'an semuanya melewati Jibril gitu loh. Redaksinya siapa yang bikin? Sekarang gini aja dulu. Redaksi itu artinya apa gitu loh? Biar kita paham. Redaksi itu susunan kalimatnya, titik komanya, huruf-hurufnya, kata-katanya semua. Yang nyusun siapa? Yang nyusun gini loh, sumbernya dari Tuhan. Tuhan itu Yang nyusun siapa? Jujur aja dulu, yang nyusun siapa? Yang nyusun adalah Jibril atas kehendak Tuhan gitu loh. Jibril, teman-teman, yang nyusun, yang pilih-pilih kalimatnya adalah Jibril, teman-teman. Redakturnya itu Jibril. Kau dengar nggak Amsyong? Kamu dengar nggak Asta ngomong? Itu dari Tuhan karena Tuhan. Tunggu Asta. Saya pastikan dulu nih. Pastikan dulu supaya kau nggak nuduh kita framing, Asta. Bicara tentang Al-Qur'an ya. Jangan Jadi menuduh Tunggu, adu Asta. domba, kita adu kambing. disampaikan Allah kepada Jibril bentuknya bagaimana? Gini, Asta, wait, Asta, wait. Ini saya cek dulu, Om Ji, dari penjelasan Asta itu yang nyusun kata-kata kalimat redaksi dari Al-Quran dia bilang siapa, Pak? Jibril. Jibril, sama. Ya. Amsyong, kau yang Muslim. Amsyong. Dia Oh, dia takut dia nih, takut. Tunggu. Wait. Supaya kau nggak tuduh kami framing. Ya, jangan tuduh kami adu domba, adu kambing ya. Iya. Maaf, ada kerjaan sebentar. Ada apa gimana? Oh, menyelamatkan diri dengan cara ulangi Asta untuk si Amsyong. Apa katanya? Ya begini, pokoknya Saya- teman-teman ya bahwa gini loh, bahwa sumber ilham itu dari Tuhan. Tidak ada muslim pun yang tahu berarti Quran ketika Tuhan menyampaikan, mengilhamkan kepada Jibril bentuknya bagaimana, suaranya bagaimana, atau dalam kode-kode apa. Yang penting Enggak, bukan ke situ, editor. Fokus di editornya. Jadi Jibril tidak pernah mengedit pesan sedikit. Saya ulang, Asta. Kamu udah berubah-ubah lagi nih omongan kamu nih. Saya ubah. tanya, Udah ubah lagi. yang menyusun Al-Quran. yang menyusun Saya pakai kata itu kata-kata, kalimat, redaksi, titik koma, pemilihan kata huruf dari Al-Quran itu siapa, Asta? Enggak, saya tanya dulu ke Esther biar nggak sok tahu ya. Ada nggak titik koma di Al-Quran? Saya mau tanya. Oke, hilangkan titik komanya. Yang menyusun kata-kata di dalam Al-Quran, memilih kata-katanya, menyusun kata-katanya menjadi kalimat-kalimat, lalu ayat-ayat, lalu surah-surah, siapa, Pak? Iya, kehendak Tuhan dong, kehendak Allah. Siapa yang menyusun? Siapa yang menyusun pada hakikatnya Allah semua. Karena malaikat itu Sudah berubah. Sudah berubah. Tadi Jadi bukan Jibril. Oke. Kalau begitu
Saya bilang bahwa redaksi Jibril maksudnya adalah itu keluar dari lisan Jibril gitu loh. Redaksi itu artinya pemilihan kata, penyusunannya. Itu adalah redaksi. Itu redaksi, siapa yang menyusun, siapa yang mengubah. Asta, dengerin biar kau ngerti. Ya, biar kami nggak tuduh framing. Namanya redaksi itu maksudnya penyusunan kalimatnya. Oh, udah ngamuk dia. Sudah, kamu puaskan dulu nafsumu. Enggak, saya disuruh dengerin apa dari Puaskan kamu dulu nafsumu. tentang Al-Quran. Enggak gitu. Saya berkali-kali bilang bahwa kenapa di Al-Quran tidak memakai kata aku. Kan akunya hanya beberapa saja. Itu pun kutipan loh ya, kutipan dari Jibril. Ini ana wa la ilaha illa ana di surat Toha, di surat Al-A'raf, dan di surat Qasas beberapa. Itu Allah menyatakan diri ini ana dengan kata aku gitu loh. Tapi Sekarang saya tanya lagi Asta, biar jelas. Biar jelas. Miss Esther, aku coba masuk dengan contoh ini, ya, supaya yang lain juga boleh coba untuk mengikutinya. Nah, saya mencoba dengan contoh ya. Ada orang bikin autobiografi, ya, ada yang bikin. Nah, ada yang memang dia yang nyusun sendiri, dia tulis sendiri, dia atur sendiri kalimatnya, jadilah autobiografi dia tentang kehidupannya, keluarganya, dan tugas-tugas dia. Terbitlah autobiografi. Dia yang nulis, dia yang atur kalimatnya, dia yang bentuk semua kata-kata di dalamnya. Oke. Nah, ada jenis yang kedua. Nah, ini, lalu yang nyusun deh, kira-kira gambaran. Nanti berikutnya pindah pekerjaan, dia sampaikan lagi kepada orang ini. Nah, pekerjaan saya begini, perjalanan saya seperti ini. Nah, lalu disusun. Nah, nanti paling nanti dia lihat, oh ini benar, ini tidak. Nah, kalau dia berkata ini tidak betul, lalu orang ini membetulkannya. Nah, sekarang saya mau tanya pada Asta, yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Boleh saya tanggapan? Nggak dengar Isker tadi. Saya nggak pakai apa-apa, gimana, cuma HP doang. Nah, yang kedua itulah yang disebut dengan redaksi atau redaktur. Dia yang mengedit, dia yang menyusun. Yang pemiliknya ini saya, misalnya autobiografi saya cuma lihat. Nah, dia yang ngatur. Nanti setelah itu disampaikan ke saya. Nah, saya setuju, baru diokein. Baru diterbitkan. Nah, itu yang kedua. Silakan Amsyong, gimana? Yang mana? Ya, saya cuma mengingatkan Asta kalau jadi muslim itu jujurlah jadi orang, omong apa adanya, jangan berbelat-belit, malu. Ya, malu jadi orang Islam. Nah, nanti diledekin sama oten-oten kita ini, malu. Nggak apa-apa.
Yang Ya, penting gini Bang, kita paham jawab Syong, yang saya jujur. pakai dalil Al-Qur'an, Jujur, innahu laqaulu rasulin karim. Itu Ya, dalil jujur bahwa baik. Jangan banyak alasan. Kalau tertulis mudah-mudahan, aku aja mudah-mudahan iya. Tapi kita menjelaskan dengan baik. Maksud mudah-mudahan itu begitu, gitu. Bukan jadi mengatakan redaksinya Jibril. Nanti Jibril, kamu kalau percaya Jibril, kamu syirik. Kamu kafir udah tuh 100% itu. Ya, Asta ya. Astaga. Ya, jadi Tidak begitu apa-apa. ya. Apa yang di data kita, kamu kan nggak tahu data. Ini kan si Om Jin Paham tanya Syong, sebenarnya datanya. saya belum selesai menjelaskan. Kita tapi bukannya membela dengan yang babi buta. Kita menjelaskan dengan baik dan benar dengan jujur. Nah, itulah Muslim yang baik, Islam yang baik. Siapa tahu mereka bisa mualaf masuk Islam. Iya, saya tahu. Gitu ya. Lanjut aku nyimak aja nih. Ini Asta nih Ya. ini nggak jujur ini. Jujur Asta, malu saya ini. Ya, makasih. Saya kenapa saya tadi mengatakan dengan bahasa redaksi ya, sebenarnya bahasa itu terserahlah boleh diedit, boleh apa. Karena itu kan bahasa sekarang kan ada istilah itu. Karena saya pakai dalil innahu laqaulu rasulun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sungguh perkataan Rasul dalam tanda kutip ini di surat juz 30 ya, bukan yang di surat An-Najm. Malaikat Jibril itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang mulia gitu loh. Innahu laqaulu rasulin karim. Tapi walaupun itu perkataan Jibril, tapi sumbernya bukan dari Jibril, ilhamnya bukan dari Jibril. Jadi Jibril sama sekali tidak punya ide sedikit pun tentang Al-Qur'an itu gitu loh. Itu murni dari Tuhan semesta alam. Dan kitab mana yang dari Tuhan? Tidak ada, maksudnya yang langsung dari Tuhan tidak ada kecuali yang diberikan kepada Musa. Sebagian ya, bukan semuanya, sebagian yang di Musa dan beberapa perkataan yang tidak juga langsung dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menyampaikannya dengan bahasa Nabi, tapi pesannya dari Tuhan. Misalkan di hadis qudsi itu banyak sekali gitu. Saya sudah nangkap maksud Bang Asta. Maksud Bang Asta di dalam Al-Qur'an itu ada perkataan iblis, ada perkataan Allah sendiri, ada perkataan malaikat, ada perkataan Nabi Muhammad gitu. Saya nangkap apa yang disampaikan Bang Asta. Jadi maksudnya Bang Asta seperti itu. Jadi bukan sumbernya itu dari malaikat Jibril, enggak, kan gitu. Ya, jadi saya kali tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran ini dari Jibril, itu tidak pernah ya. Jadi yang mengatakannya adalah Jibril, karena sudut pandangnya dari Jibril, maksudnya penceritanya dari Jibril. Makanya kalau dalam novel itu istilahnya kan pakai orang pertama, orang kedua atau orang ketiga gitu. Karena ini dari Jibril, maka dia pakai orang ketiga, yaitu Allah itu menjadi orang ketiga. Dalam tanda kutip ya, Allah bukan orang. Makanya bahasa Allah dipakai dengan kata ganti dia. Banyak sekali kan ayat-ayatnya dia gitu loh. Kalau ini langsung dari Tuhan, harusnya tidak pakai bahasa dia, tapi pakai bahasa aku gitu loh. Betul ada kata aku di Al-Quran yang merujuk pada Allah, tapi itu kutipan. Tanda kutip, jadi kutip bukan kalimat Jadi langsung. menurut Asta, saya mau tanya, menurut kamu ini perkataan Allah atau perkataan Jibril? Perkataan Allah yang disampaikan oleh Jibril. Perkataan Allah, berarti Allah yang mengatakan toh bahwa wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murni dah. Mudah-mudahan Tuhan kamu. Nah, waktu berkata mudah-mudahan Tuhan kamu, ini pernyataan Allah atau redaksi dari Jibril? Itu gini loh Bang, jangan dipisahkan antara pernyataan Allah dan redaksi dari Jibril, karena Jibril biar saya aja jawab boleh Om Ji. Semua perkataan Tuhan. Muhammad. Quran itu Om adalah Ji. perkataan Muhammad semuanya. Ya, ini Boleh saya jawab enggak? Soalnya makin rame sih jadinya. Itu perkataan Muhammad. Ini Muhammad berkata kalau kamu bertobat mudah-mudahan Tuhanmu katanya. Itu perkataan Muhammad jelas. ini Bukan manusia, itu Quran perkataan itu. Muhammad itu. Nabi Muhammad hanya mendapatkan aja dong. Kenapa itu mudah-mudahan? Jadi saya sekarang bingung, ini perkataan Jibril, perkataan Allah atau perkataan Muhammad ini? Bingung nih. Silakan. Mudah-mudahan itu gini loh Bang, karena itu kalau perspektifnya. diartikan perkataan Nabi Yesaya dengan perkataan Tuhan kita bisa bedakan itu nggak? Betul. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Yesaya. Kita tahu. Akulah yang menciptakan langit
manusia kalian takut. Ini perkataan Allah. Bahkan dalam satu kalimat begini nih Om Ji, redaksinya ketika memindahkan kiblat. Kami akan memindahkan kiblat ke arah mana yang kau sukai dan mendapatkan izin dari Tuhan mereka, Tuhannya orang Nasrani gitu. Jadi kami memindahkan kiblat atas orang Nasrani gitu. Di sini Muslim nggak ada yang bingung. Siapa yang bingung, Om Ji? Nggak ada yang bingung. Dengan Al-Quran nggak ada yang bingung. Anda aja yang bingung memaknai itu. Bingung, kalian bisa menjelaskannya dengan pasti. Ya udah Tanpa dijelaskan dengan muter-muter pasti. kemana-mana. Sudah dijelaskan dengan Kalau ingin pasti. penjelasan. Sudah Dari dijelaskan tadi dengan ditanya sama pasti. Hester belum dijawab. Ini perkataan siapa? Kenapa sih kalian susah jawab sih? Ini perkataan siapa? Kata Sudah tak jawab loh. Sudah tak jawab. Kali ini Al-Quran jawabnya itu apa? wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Perkataan itu Allah. Itu untuk ayat, itu untuk manusia. Manusia Iya, kalau berdoa memang. harus mudah-mudahan gitu. Sudah dijawab jelas kan? Untuk manusia Masih jadi bingung? mesti mudah-mudahan. Mudah-mudahan Iya. buat manusia atau mudah-mudahan buat Tuhan? Buat manusia. Loh Kalau ini buat enggak Tuhan bisa mudah-mudahan pasti. Tuhan. Loh, itu Ini dia berdoa Om kan? Ji. Bang, Bukan itu kan mudah-mudahan berdoa, Bang buat Wahyudi, kan? boleh manusia saya aja loh, jawab ngaco Bang nih. Wahyudi. Ngaco Iya, nih, monggo, Lili monggo, ngaco monggo. nih, Lili ngaco nih. Tunggu sebentar, saya dulu FTS. Tadi Boleh, saya kan boleh. tanya sebentar ya. Kami ini tadi tanya. Dia bilang ini wahyu dari Allah untuk manusia. Nah, mudah-mudahan ini untuk siapa? Dia bilang mudah-mudahan ini untuk manusia. Nah, ini mudah-mudahan Tuhan kamu. Ini merujuknya kepada Manusia keputusan dong, itu manusia Tuhan. Bukan, hasilnya memang manusia diterima Iya, atau iya. tidak diterima. Tapi mudah-mudahan Tuhan, ini artinya di pihaknya Allah toh, di pihaknya Tuhan toh. Nah, ketentuan dia bisa positif, bisa negatif, itu nanti gitu loh. Nah, Ya, itu itu risalnya, hasilnya manusia. Tapi kenapa pertanyaan Esther itu saya nangkep dari tadi. Kenapa katanya Allah Maha Tahu, Maha semuanya. Kok dia sendiri bergumul dengan dirinya sendiri antara iya dan tidak itu loh. Bang Ji, saya kasih analogi ya satu ya Bang Ji. Ada seorang guru lanjut. yang gini ya, ada seorang Nggak guru mau yang- dia Masra. Dia bukan pakai Kamu analogi belajar itu. yang rajin, yang rajin ya. Begini, Kamu biar belajar. Gini. Mudah-mudahan kalian nanti lurus. Ada yang merupakan gurunya sendiri. Gitu. Teman-teman. Bentar ya, kalau di dalam Alkitab kata insya Allah atau mudah-mudahan di surat Rasul Yakobus itu perkataan manusia, perkataan Yakobus, Iya. betul nggak? Perkataan Yakobus Insya memang. Allah, kalau aku akan datang ke kotamu itu mudah-mudahan semoga Tuhan. Jangan katakan pasti karena itu perkataan manusia, perkataan Rasul Yakobus itu. Tapi Quran ini perkataan si Allah, betul nggak teman-teman? Ya makanya ditanya ini perkataan Itu yang siapa? perkataan- Berarti berarti Bentar, pengasta, biar saya aja yang jawab. Katanya Rasul Yakobus, Bukan firman Rasul Tuhan ya. Yakobus berkata, gini Rasul Yakobus berkata Rasul jangan Yakobus kamu berarti katakan itu Rasul pasti, Yakobus tetapi itu semoga semuanya Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, betul nggak? Perkata Rasul Yakobus berkata, jangan kamu katakan pasti, tapi semoga Tuhan. Katakanlah kalau Tuhan insya menghendaki. Allah, Karena kata perkataan Yakobus. manusia. Tapi ini perkataan Betul. Allah. Ini perkataan siapa Kalau kata kamu Ibu tobat, Ayat? Insya Allah. kata Ya, Tuhan. Nah, Alkitab kalian tuh bukan semuanya bukan firman Tuhan ya. Ya, Bang Ji, Itu adalah tulisan para rasul dan para nabi yang dihembuskan nafas oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah itu sendiri. iya, ini beda. Ini yang ditanyakan di sini. Ini Ya, perkataan ini. Allah atau perkataan manusia gitu loh, Asta. Alkitab tidak pernah mengklaim semuanya itu perkataan Kapan yang Titus disampaikan oleh pernah Tuhan. bertemu dengan Roh Allah? Tahu bahwa Enggak. Taurat itu tulisan manusia, tulisan Nabi Iya. Musa, betul nggak Om Ji? Ya, Iya, itu betul. Sekarang yang Itu adalah Asta tulisan jawab. saya. Firman Tuhan ya. Asta jawab di sini nih. Ini kamu jujur, kalian tuh jujur Islam, jujur lah. Ini bukan jujur lah. Tegas. Ini perkataan Allah atau perkataan manusia? Perkataan Semuanya itu yang dari Allah. Tuhan. Itu pengajaran Oh, Tuhan udah ya. Bang Asra, biar saya aja yang jawab. MG
tolong RT 6 jangan, entar dulu, RT 6 tolong jangan dipaksa jujur ya. Jujur tuh milik bukan kacur, jujur. itu nggak Jangan mungkin. gitu. Jujur milik oten. Nggak Kalau mungkin. di Islam itu ada hukum akan kejujuran. Host, tunggu. Kalau di Saya Kristen kan sekali nggak lagi. ada. Saya mendengar gini. Host, Justru ragu kita kenapa orang Kristen terjadi- bisa jujur atau enggak. Dia nggak terjadi punya aturan diskusi yang akan panjang kejujuran. nih, nggak selesai-selesai. Host, begini nih, mungkin host tadi belum sempat dengar. Tadi Ngakulah pembicaraan Miss diskusinya Esther dengan kejujuran. saya, dengan Asta, dan kami semua mendengar. Ini Asta kayaknya mengarah bahwa ini redaksi nih, redakturnya itu Jibril. Itu Jadi perkataan Jibril Allah ini. mengubah-ubah, gitu, Ini kan mengedit. Nah itu Bang Ji yang Al-Isra bilang 8 kan? Al-Isra 8 Iya. kan Om Ji? Iya, betul. ini kan perkataan Allah kepada Bani Israel. Ini udah lama lah aku tahu ayat ini. Ini kan waktu kami bahas ini waktu itu loh, perang apa tuh Israel sama apa itu kan kalian menghujat-hujat tuh. Udah lama kami bahas ini. Ini Allah kalian nih ngedoain Tuhan yang lain. Pertama, masa Allah mengatakan mudah-mudahan loh. Tuhan kok ngatakan mudah-mudahan. Biar saya jawab, Perkataan manusia itu kalau mudah-mudahan biasanya. Dia bilang ini perkataan buat manusia, tapi ini kan Tuhan yang ngomong kan, host? Iya. Bukan masalah mau buat manusia atau enggak. Jadi gimana? Saya belum jawab nggak nih? Aduh. Belajarnya yang rajin, mudah-mudahan kalian nanti lulus. Nah itu salahnya di mana itu loh, Om Ji? Tadi dengar nggak? Ada seorang guru bilang ke muridnya, adik-adik semuanya, kamu belajarlah yang rajin, mudah-mudahan kalian nanti lulus. Padahal yang nanti meluluskan adalah guru yang ngomong itu sendiri gitu loh. Itu benar. Iya. Allah. Nah, itu pas itu gaya bahasa. Aku analogikan, dengarkan ya. Jika aku bilang mudah-mudahan Om Ji mu'alaf, itu gimana itu? Itu bisa karena kamu manusia. Kalau sama manusia Iya. nggak masalah ngomong gitu. Sama Masalahnya kan manusia. Iya, contoh Bang Asra tadi pas itu tadi. Itu contoh mudah-mudahan Enggak. ada mu'alaf. Kan Itu saya manusia. tidak bisa Berarti kamu mau memastikan samakan? Anda. Iya. Jadi kamu makanya mau saya samakan tidak Allah dengan manusia nih sekarang tidak nih. bisa memaksakan Anda menjadi mu'alaf kan gitu. Berarti kamu berharap. Artinya kan gitu. Berarti kamu Kita mau hanya menyatakan bisa Allah itu juga berdoa, manusia. Ini Allah Mudah-mudahan. berkata loh mudah-mudahan loh. Udah Om Ji biar saya Itu. jawab boleh enggak nih? Aduh. Nah ini pertanyaan si Esther. Esther mana Esther? Itu masa kata-kata seperti itu aja nggak Kalau paham. Ini contoh Bang Asra tadi Kristen. itu pas tadi tuh Bang Asra tadi tuh. Memang seperti itu gaya bahasa Kristen. Arabnya. Kristen masa bentar dulu. Ini bentar dulu. nggak paham. Gini bentar dulu. Pak Lili, kamu Iya. kamu masa Islam nggak Gimana? paham, masa perkataan Allah mudah-mudahan sih? Kalau manusia Loh. iya, ini perkataan Tuhan loh, Pak. Iya. Apa nggak, Bapak ngerti nggak arti perkataan Tuhan, Pak? Yang membedakan Ada, perkataan Tuhan dan ada. manusia itu apa? Ada. Perkataan Tuhan itu penuh dengan Bedanya. kepastian, Pak. Nggak ada Tak- mudah-mudahan, Pak. Tak bilangin bedanya. Kepastian, ya. Kalau di perkataan Quran itu Allah, harus seperti Allah itu. berfirman. Kalau perkataan Nabi Muhammad bersabda. Kalau perkataan manusia, Lili berkata, gitu ya. Jadi Perbedaannya maksudmu di situ. ini bukan itu poinnya. Jadi maksudmu ini mudah-mudahan ini berkata Apa? siapa? Allah bukan. Ya itu ayat dari Allah, tapi itu untuk manusia. Yang berkata Gimana? siapa, Pak? Yang berkata siapa, Pak? Saya nggak tanya ayat itu siapa. Yang berkata siapa, Pak? Yang berkata manusia. Mudah-mudahan. Manusia. Ngaco Mudah-mudahan kau. ada mualaf. pengajaran Gitu. Manusia pula aku bilang. Parah Nah kali kau, sekarang Pak. aku mau tanya sama Perkataan host. Allah dibilang Host. manusia. Boleh Apa? aku tanya sama Apa host. kamu Lili ngomong? tolong berhenti dulu Lili. Masa Mau- perkataan Dulu, Lili. juga Pak. Dia belum, Pak Lili. Kau nggak nyampe. Dia Ah, nih aku ngomong sama host dulu. Aja diam dulu. Aja diam dulu sebentar. Aku mau ngomong sama host. Host. Ini Ya, saya lanjut, dinaikkan tapi saya nggak boleh, nggak ada kesempatan. Ah, udah kau turun Gimana aja, ini Des. ya? Kalau nggak bisa tertib, turun aja. Iya teman-temanmu yang ngomong. Lanjut. Bukan Orang kita. Pak Asta dari tadi yang ini Iya. kok. Oh jangan kau salahin kami. Iya, Silakan mereka Om. sendiri. Apa Om Ji? Aku cuma bertanya gini sama host. Kalau mau pakai kategori manusia begini nih, ada contoh nih. Ada pemulung, ya. Terus dia bekerja sambil berharap nih, mudah-mudahan aku itu nanti bisa beli satu apartemen ukuran 36 gitu ya. Nah,
Mudah-mudahan. Nah, ini contoh satu. Nah, seandainya sekarang nih ada seorang konglomerat. Konglomerat dia nih, host. Ya, punya pulau, punya tempat healing, punya perusahaan besar semua. Panjang permisalan Om Ji. Lalu dia berkata nih, mudah-mudahan aku ini bisa punya apartemen satu yang ukuran 36. Itu menurut kamu gila nggak ini orang ngomong? Ya, gila. Masuk nggak? Maksudnya gini loh, Allah kan maha tahu maksud saya. Kalau Allah kan maha tahu. Nah, masa dia berkata mudah-mudahan gitu loh. Nah, kalau itu orang kaya, sudah punya semuanya ini, lalu dia berkata, mudah-mudahan saya bisa beli apartemen. Kan ngawur kan ini orang kaya? Jadi mampu melakukannya. Level pemahamannya dinaikin loh kok. Tetap aja levelnya bakal. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan itu dipakai pemulung, betul. Kau yang rendah nggak nyampe otak MFDS terus aja Pak Yudes. Kalau nggak nyampe saya jelaskan, tapi aku nggak boleh pula jelaskan dari tadi. Oh itu tadi Pak Asta kok yang ngomong, kok jangan salahin kami lah. Nah, Pak lanjut Asta kok ngomong tadi. FDS silakan. Level pemahamannya dinaikin dong. Gini biar dijelaskan. Aja. Otakmu yang nggak nyampe kok salahin orang. Benar bahwa itu adalah Allah yang berwahyu kepada Rasulullah. Kita sepakati itu. Ini bagi teman-teman ya. Terserah bagi mereka ini mau terima atau tidak. Jadi kalimat asa atau la'alla digunakan dalam bahasa Arab karena wahyu itu turun dengan menggunakan bahasa Arab, tentu dengan memahaminya dengan bagaimana bahasa Arab itu dipahami secara tata caranya kan begitu. Maka asa dan la'alla itu digunakan untuk maknanya itu ar-roja, untuk pengharapan. Jadi ketika khitabnya lawan bicara yang Allah lemparkan kepada umatnya itu sebagai pengharapan bagi yang Allah ajarkan kalimat itu. Makanya ketika dalam perkataan sesama manusia jika mereka keraguan, ini masih bersifatnya kemungkinan. Tetapi kalau kalau misalnya kalimatnya itu untuk sang pencipta, sudah bisa dipastikan dia ada 3 keadaan yang akan bisa kita terima. Pertama, asa itu menunjukkan sesuatu yang sudah pasti terjadi, itu penisbatannya kepada Allah. Kedua, menunjukkannya ke makna harapan sebagai makna aslinya jika dilihat dari khitabnya sebagai lawan bicara, sebagai tempat pembicaraan itu di kita untuk bicarakan. Ketiga, lafaz itu bisa menunjukkan taktil namanya atau kiasan. Makanya seperti Allah mengatakan misalnya apanya? Wa mayyidillu fahad, misalnya, dan pada sebagian malam sholat tahajud kamu sebagian itu suatu ibadah, tambahkanlah bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengingat kamu ke tempat yang terpuji. Artinya apa? Khitab itu diberikan kepada hamba itu. Makanya tepat kata Pak Asra tadi itu, contohnya gitu. Misalnya nih seorang guru, ini misal ya, bukan disamakan sama Allah. Misalnya saya seorang guru, saya yang pasti menentukan murid ini lulus atau tidaknya. Makanya dia katakan, nak, murid-murid, kamu belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguh-sungguhan kamu itu akan lulus. Bukan itu ditunjukkan kepada diri kita. Kalau pada diri aku ngomong itu ya bedeng lah aku disebut orang. Tapi khitabnya itu dilemparkan kepada murid-muridnya. Begitu juga kalimat asa itu atau la'ala itu dilemparkan kepada sang hamba tadi. Makanya timbul harapan, pengharapan, mengharap penuh kepada sang pencipta hamba tadi. Itu yang dimaksudkan dalam ayat itu. Jadi orang Islam itu mudah dipahamkan. Sekarang saya jawab kamu. Paham dia. Nah, tidak sekarang seperti kalau orang kafir ini dalam memahami karena dia kan nggak belajar. Baik. Dulu belajar kan dari alif, ba, ta gitu, bagaimana tata cara bahasa Arab itu Al-Quran itu berbicara gitu. Baik, saya tanggapi kamu FDS. Sekarang saya tanggapi ya. Jika kamu menggunakan contoh tadi, ya, mengenai guru kepada muridnya, mudah-mudahan itu tergantung kepada usaha benar. murid. Betul? Betul, muridnya. Benar. Bukan? Makanya. Nah, tapi dengar tuh, sekarang saya dong. Guru tidak bisa menentukan bahwa murid ini pasti lulus atau tidak. Kenapa?
Karena untuk lulus dan tidaknya murid itu sumbernya pada murid itu, bukan pada guru. Guru itu hanya menjadi penilai saja, menilai bukan pemutus. Kalau dia pemutus itu sifatnya subjektif, tergantung mana yang dia senangi, bukan lagi merujuk kepada fakta dari hasil usaha murid itu. Nah, jadi contoh yang kamu pakai itu nggak cocok dengan perkataan di sini. Kenapa? Karena di sini berkata mudah-mudahan Tuhan. Nah, mudah-mudahan Tuhan bisa diartikan seperti yang kamu bilang, pengharapan, bisa berarti suatu kepastian bila mana perkataan ini ada perkataan manusia, gitu loh, ngerti kan? Perkataan manusia, tapi ini perkataan Allah kamu bilang, berarti Allah sendiri yang mengatakan dirinya. Tua sekali kamu Om Ji ya. Oh enggak, saya sangat muda. Tadi kamu cuma lihat samping saya. Kamu jangan sembarangan dong. Jangan jatuhkan harga diri gua lah. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi lihat lagi. Apa yang kamu jelaskan. Ini saya coba. MG, saya berbelasan tahun jadi guru. Saya benarkan apa yang dikatakan Om Ji. Betul. Guru tidak punya otoritas menentukan seseorang itu lulus atau tidak lulus. Bukan itu. Saya memang ganti dengerin. Emang guru itu dengerin. Emang guru itu berharap anaknya bisa mendapat nilai bagus supaya anaknya lulus. Bukan dirinya sendiri yang menentukan. Itu salah. Itu nepotisme. Iya. Oke lah, kita gantilah dengan Om Ji dia punya perusahaan. Esternya salah. Ya. Jadi gini, Miss Esther. Dia harus mempunyai wewenang penuh nih untuk perumpamaan. Tunggu Bang Korban. Om Ji ini punya perusahaan, dia ownernya, dia atau pabrik lah kita katakan ya, pabrik, dia ownernya, dia mempunyai modal, konglomerat lah. Jadi cara dia untuk mengumpulkan atau supaya merekrut karyawan itu tentu selektif dia kan, sepakat kita kan, dia tentu orangnya rajin. Ya, tapi hak vetonya kan tetap sama dia kan dia yang berhak untuk masukkan siapa menjadi karyawannya. Gak nyambung FD keluar dari konteks. Sabar dulu. Biar dia kuasa. Jadi ketika dia memberikan kepada calon-calon sebagai karyawan atau pekerja di pabriknya, diterima atau tidak? Iya, diterima atau tidak. Maka dia ngasih syarat-syaratnya. Betul. Bagi siapa yang ingin masuk ke dalam karyawan di dalam pabrik Om Ji, maka dia itu coba orangnya bekerja keras, berpenampilan menarik, ya kan? Berpenampilan menarik. Yaitu dengan syarat-syarat yang lainnya, punya ijazah, kan begitu. Pokoknya penuhi persyaratan. Iya, terpenuhi syarat-syaratnya. Setelah terkumpul beberapa orang, lalu dibuatlah tes secara aplikasi bagaimana mengerjakannya. Ya, lalu Om Ji tentu akan mengatakan, ini ada praktek kerja bagi kalian, ya. Coba kalian kerjakan ini yang di dalam pabrik ini, itu ada mandornya, ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian mampu untuk menyiapkan atau apa yang diberikan sama mandor itu, kalian akan saya terima. Coba gimana Pak? Bisa enggak kalimat itu digunakan? Bukan Om Ji itu berkata mudah-mudahan itu untuk diri Om Ji. Itu bisa dibilang orang sakit, bisa dibilang Om Ji orang sakit jiwa namanya. Jadi kalimat yang Om Ji gunakan itu kepada calon orang-orang yang sebagai karyawan Om Ji di pabrik. Begitu kira-kira. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa juga dipahami, angkat tangan aku. Berarti kan orang-orang yang IQ tinggi yang bawa bicara jadi ya. Menyadari dirimu menghilangkan kata mudah-mudahan untuk contoh yang tadi. Teman-teman, itu udah saya katakan, saya bilang sama karyawan ini. Mudah-mudahan di situ. Bentar dulu Esther, dengar nih. Saya ulang lagi katanya ya. Om Ji mengatakan, ini ada praktek kerja bagi kalian, itu ada mandor, ya.
Coba kalian Ya, selesaikan ya, apa yang diarahkan oleh mandor. Mudah-mudahan, ya, ini Saya kalimat jawab, lagi. Mister. Saya Mudah-mudahan apabila jawab. kalian berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan mandor itu, kalian akan bergabung bersama saya. Oke, Di mana baik. letak salah yang mudah-mudahan Oke, itu? saya jawab ya. Saya jawab. Coba jawab. Ya. Ini Nah. ini kalau yang orang kalau nggak mampu juga untuk memahami Ya, narasi saya seperti itu, jawab. aku angkat tangan. Baik. Lepaskan sama orang lagi. Oke, Berarti yang sekarang gue bawa saya bicara jawab. itu memang Ya udah saya jawab sekarang. sudah. Jangan banyak bacot. EQ-mu sama kami tinggi sekarang EQ saya kami. jawab ya. Pertama, contoh yang kamu pakai, ya sebab artinya pengertiannya sama sih dengan yang guru tadi, ya kan? Nah, sama saja, cuma hanya perbedaan satu guru, satu bos. Oke. Yang kedua, kamu lihat, bila orang-orang ini sudah memenuhi semua persyaratan, nggak bisa saya berkata mudah-mudahan. Berarti saya bukan bos. Saya yang tidak benar, saya akan dipertanyakan. Nah itu masalahnya. Saya akan dipertanyakan integritas saya. Kenapa? Karena saya masih berkata mudah-mudahan. Untuk apa saya kasih tes orang udah belajar setengah mati? Lalu ujung-ujungnya kembali kepada saya mengatakan mudah-mudahan. Ya kan? Nggak bisa. Kenapa? Bahkan gini Om Ji, bahkan seorang bos pun pasti tahu anak buahnya mampu atau enggak. Kan dia bisa Betul. nilai. Itu loh. Iya, dia harus iya, ada makanya itu kepastian. kalimat Lah mudah-mudahan iya itu makanya tuh kau beda, Makanya jangan kali kau diarahkan samain. kepada orang yang Artinya, peserta kan. seorang bos, kalau kau bilang pakai kata Tidak ada bos mudah-mudahan, mengatakan dia sudah mudah-mudahan. ragu di situ, ada Tidak keraguan ada. di situ. Ragu, jangan Alias ditempatkan apa? pada Tidak dirinya. pasti. Itu kata dilemparkan Tidak, kepada orang yang tidak masuk. Makanya kau ini nggak nyampe. Aduh, Kalau nggak seorang nyampe. bos Bener, berkata otak orang ini memang- mudah-mudahan kepada anak buahnya, berarti bos itu ya Makanya pertama, nggak heran lah dia kalau tidak misalnya punya Yesus kemampuan. Enggak Nilai. FDS, Ini FDS. cara Kedua, saya berpikir. tidak mampu Kontek kamu kemampuan. keluar FDS. Ya. Apa kok konteks Jadi keluar? kau jangan kemana-mana, kau nggak nyampe. Silakan Pak teman Korban muslim yang lain naik. Pak Korban, Oke, Pak Om Ji. kau di bawah Jadi kau nggak ini, nyampe jadi gini otakmu. aja. Silakan naik yang pintar ya teman-teman ya. Gini, FDS ini sederhananya. dari tadi lari kemana-mana soalnya. Maaf saya turunkan ya. Yang nyambung aja yang Sederhananya, nyambung. jadi sederhana begini. Allah mengatakan mudah-mudahan. Allah mengatakan mudah-mudahan Tuhan gitu kan. Terhadap Jadi dirinya korban kambing. Dia berkata, lihat nih. Jadi maksud saya gini, sebelum Anda menarasikan lanjut korban kambing ya. Jadi intinya kami ini mengatakan ini perkataan Allah sendiri. Iya, perkataan Allah, ya. Mudah-mudahan. Itu lanjut silakan. Ya brother. makanya kata saya juga Allah itu punya Tuhan lagi. Sesuai dengan Allah itu bersyahadat ada di Ali Imran 18. Korban ini tidak paham lagi nih. Tambah tidak paham lagi nih. Makanya di sini kan saya baca. Di sini katakan mudah-mudahan. Allah mengatakan mudah-mudahan. Gini loh Om Ji, kok tidak naik-naik levelnya Om Ji sih? Itu loh. Butuh Bukannya nggak penjelasannya. naik, kalian aja yang nggak nyampe. Yang lebih disederhanakan penjelasannya gini. Tuhan tadi mengatakan bahwasanya apakah itu firman-Nya Tuhan. Jelas-jelas Al-Qur'an itu firman-Nya Tuhan. Nggak usah dibahas lagi gitu, ditanyain lagi. Beda level dengan apa itu? Gini, sorry. Kami tidak kami bertanya ini ada sangkut pautnya begini, brother, bahwa ya lihat baik-baik ya. Maka kita tanya ini perkataan Allah bukan? Kan ada perbedaan persepsi dalam menjelaskan di antara kalian. Tapi oke lah, secara mayoritas kalian mengatakan ini adalah firman Allah. Betul. Berarti ini perkataan Allah. Nah, kalau memang ini adalah perkataan Allah, kenapa Allah masih perlu mengatakan mudah-mudahan Tuhan kamu menghapus kesalahan kamu? Kalau memang ini perkataan dia, kenapa dia perlu mengatakan mudah-mudahan aku ini mengampuni dosa kamu? Oke, gini Om Ji ya. Om Ji itu terlalu fokus terhadap apa itu penyebutan kalimat asa atau la'alla itu ya. Ya perlu dong, karena memang itu fokus ke sana, tertulis. gitu loh. Terlalu la'alla atau mudah-mudahan di Itu kan titik poinnya, titik poinnya. Kalau kita cuma cerita dongeng nggak beda. Ini kan teks. Ini Iya, kan teks bukan. kamu. Iya. Gini loh penjelasannya. Tuhan itu menyampaikan informasi bahwasanya taubat itu gitu loh.
Salah di situ. Bukan Di situ itu, Allah bukan berfirman. Bahasa sederhana tobat Di situ Allah berfirman. dengan kuasa, tunggu dulu dengan kuasa dan kehendak Tuhan, bahwasanya kuasa dan kehendak Tuhan itu adalah hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan gitu loh. Oh, jadi Allah punya Tuhan gitu ya. Allah punya Tuhan. Walaupun gini loh, tunggu dulu. Walaupun orang beriman itu bertobat, tetap Tuhan yang bisa menghapus dan tidak menghapus dosanya. Nah, makanya dengan ada redaksi penyebutan mudah-mudahan di sana adalah Allah, dan kalau secara bahasa Arab ya Allah itu adalah tarji, bukan tamanni, penegasan bahwasanya Tuhan bisa apa itu? Ada sesuatu yang sangat masuk memungkinkan gitu loh dengan kalimat la Allah itu, dengan kalimat la Allah. Oke. Baik. Saya Bahkan dari Bang Aja. Sebentar saya tunggu. Nah, saya dulu. Saya dulu sebentar. Habis itu korban kambing satu-satu ya. Saya tanggapi. Nah, jika menilai pemahaman kamu aja, nah ini artinya kembali lagi ya. Memang kalau anggaplah orang ini bertobat semurni-murninya, toh masih juga diperhadapkan suatu kepastian. Apakah Allah akan mengampuni atau tidak? Kamu bilang begitu. Nah, jika demikian halnya, Anda sedang mengikuti beriman kepada ilah yang bisa berubah. Ya bisa terima, bisa tidak. Ya kan? Tidak ada kepastian jadinya di dalam iman kalian. Oke, ya? Nah, contoh, boleh. saya kasih contoh. Tunggu. Ini ada contoh nih. Contoh. Ternyata betul. Nah, ini aja benar nih. Ya, kalau soal nanti Tuhan yang lain, silakan nanti kambing yang lanjutin ya. Tapi ini. Nih sebentar. Sebentar ya. Nih. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar, ada contoh nih. Nah, ini, nih. Nah, tuh, nih. Nah, itu sudah berbeda lagi di sini dari surat Abu Dawud, ya. Aku menciptakan, kata Allah, untuk masuk neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Nah, seorang laki-laki bertanya, wahai Muhammad, Rasulullah, lalu untuk apa gunanya beramal? Nah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga ia mati dengan amalan penduduk surga, lalu memasukkannya ke dalam surga. Nah, jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka, maka dia akan apa? Dia akan, nah ini lihat ya, dia akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka dia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga ia mati dengan amalan penduduk neraka, lalu memasukkannya ke dalam neraka. Jadi kita lihat sih kontradiktif. Itu sudah naik level itu Om Ji. Ini sudah kontradiktif sekali. Tadi kamu mengatakan gini, Bang Haji, Om Haji, jangan lari dari konteks. Oke, nah, saya jelaskan sama. Ini sudah nggak jelas kalian. Boleh saya jelaskan yang mudah-mudahan tadi Bang Om Ji. Udah nggak jelas. Oke, gini saya dulu ya, Pak Abdul, Bang Abdul. Yuk kita sepakati dulu. Al-Quran ada firman Allah, benar? Betul. Oke, di situ dikatakan Allah mengatakan mudah-mudahan Tuhan, kan? Betul. Jadi ini berarti Allah sendiri punya Tuhan lagi gitu. Saya jelasin. Jadi sesuai di Ali Imran 18. Tunggu dulu saja, belum beres nih. Bentar, saya udah selesai baru kamu jawab ya. Sesuai di Ali Imran 18, Allah bersyahadat, malaikat bersyahadat. Tidak paham ini. Bukan, iya, saya nggak paham. Saya mencoba dengan lebih sederhana gitu loh. Bahwa Allah punya Tuhan.
Sebentar korban, sebentar lagi, satu lagi. Lalu dia lanjut dengan topik ini ya. Tapi ini saya mau selesaikan dengan mereka. Nah, apakah ini yang dimaksud kamu tadi? Ini saya kasihkan lagi ini. Agak mengherankan lagi. Ya, dari Abu Hurairah dengan sanadnya dia berkata, sesungguhnya lihat nih, seorang lelaki beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupinya dengan amalan penghuni neraka. Dan akhirnya Allah pun menjadikannya penghuni neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni surga. Dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni ke surga. Ini nggak kebalik-balik. Nah, betul kalau ini diterima, betul tadi yang tadi ini, mudah-mudahan ini kena di sini. Berarti Allahmu itu bisa tergantung moodnya, bisa sono, bisa sini, suka-sukanya dia. Takdir kalian tuh kejam. Iya, ini Allahmu itu, sorry ya, saya harus mengatakan dia nggak konsisten dan sangat indikasi kuat, tak terbantahkan. Ilah kamu ini, ilah Mekah ini, itu apa namanya saya sebut pelin-pelan. Ya, jadi nggak usah kalian bersolat-solat atau beramal-amal, karena kalian sudah ditakdirkan. Takdirmu kejam. Itu ilah kalian. Itu nggak bisa dibantah loh. Itu hadis semua sahih loh. Sudah naik level Om Ji, sudah naik level. Oke, lanjut korban, silakan lanjutin ya. Aku mungkin sebentar lagi pergi keluar sebentar karena ada tugas. Om Ji? Saya mah sederhana, saya hanya membaca di kata mudah-mudahan, kata Allah dan firman-Nya mudah-mudahan Tuhan. Sudah benar. Dan Tuhan berarti Allah punya Tidak Tuhan. ada yang kontradiksi. Sesuai dengan Ali Imran 18, Allah dan para malaikat bersyahadat kira pada Tuhan yang mana gitu kan. Nah, itu sudah menjelaskan bahwasanya Tuhan yang sebenar-benarnya, yang hak prerogatifnya, kuasa dan kehendaknya itu tidak bisa diintervensi. Kasian loh kalian loh ya. Enggak, maksud saya itu Allah itu bersyahadat pada siapa? Nah, kamu udah ngerti. Lain. Kamu baca Ali Imran 18, kamu coba baca. Saya sebagai orang yang beriman, ya saya ini dulu korban. Belum tentu lebih baik dari Om Ji secara takdir. Makanya kalian adalah jadi saya umpamanya mengatakan bahwasanya lebih baik dari Om Ji itu tidak boleh. Kalau di kami kepastian. Tapi takdir kami lebih baik karena ada Tuhan Yesus menjamin kami masuk surga gitu loh. Kalau di sini kalian masih pun parah nih. Lihat ya, saya baca kalau kalian nggak jelas, kalau kami ada punya Tuhan Yesus sudah menjamin kami, memberikan kami tiket untuk terima di surga. Nih sekarang saya baca lagi ya, saya baca ya. Ada seorang lelaki beramal, ya, dengan amalan surga. Tunggu dulu, tapi Om Ji di sini. Om Ji ini kurang menyampaikan hadis itu ada terusannya gitu loh. I'malu kullu syai'in wa yassarun lima khuliqalahu. Di situ ada gitu. Ini kamu lihat tuh, orang ini beramal dengan amalan, lihat dulu ini lihat. Ada orang beramalan dengan amalan surga, tapi Allah menutupnya dengan amalan neraka. Ada orang yang beramalan dengan neraka, Allah menutupnya dengan amalan surga. Kan aneh, ilmu ini aneh gitu loh. Kamu ngerti nggak sih ini? Itu penjahat, pembunuh, pemerkosa dikasih amal ke surga. Ya itu, ini dulu. Makanya ada redaksi yang Onji tidak sampai sampaikan. Kamu lihat di sini. Ada itu i'malu kullu syai'in yassarun lima khuliqalah. Pertobatan kamu ini percuma sebenarnya. Mengabdilah. Tugasnya manusia cuma mengabdi, Om Ji. Pertobatanmu itu percuma. Kenapa? Ujung-ujungnya Allah masih bilang mudah-mudahan. Percuma kamu mengabdi karena kamu sudah ditakdirkan. Iya. Hak prerogatif itu namanya Tuhan gitu loh. Nah, itu kan kembali ke situ berarti ilahnya ini. Itu tidak ada kontradiksi di sana, Om. Tidak ada kepastian. Kalian sudah ditakdirkan. Kalian percuma beramal-amal, bersolat-solat percuma. Iya. Karena sudah ditakdirkan kamu ke neraka ya neraka selesai. Seorang penjahat, pelacur, pembunuh, pemerkosa kalau ditakdirkan untuk ke surga, surga. Surga iya betul. Percuma sebenarnya kalian ini. Beda dengan kami punya Tuhan Yesus yang menjamin kami dengan darahnya untuk kami diterima di surga. Ya kan?
Bang Bahkan Kurban itu penyampaian seperti itu lebih baik daripada penyampaian yang Anda sampaikan, Anda imani gitu Kalau loh. ada orang yang Kalau percaya orang merampok, memperkosa, walaupun dia masuk surga enggak? Host, Ya, aku diampuni. jalan dulu host sebentar ya. Asta, terima kasih yang lain. Saya nanti balik. Sempat ya. Saya ada tugas Bang sebentar. Kurban kan, kalau ada orang yang percaya Korban saya lanjutin ya korban ya. dia mencuri, membunuh, Sofia. itu masuk surga enggak? Oke. Host, terima kasih. Aku keluar. Iya, bentar. lanjut. Ntar ya. Ya, Bang kurban kambing. Lanjut. Dia kurban kambing enggak jawab. Udah lanjut. Iya, aku mau tanya ke kurban kambing. Kalau ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, kemudian dia mencuri, berzina, dan berbohong. Maka ketika orang sudah menerima Tuhan Yesus dan percaya padanya, tidak akan melakukan lagi, karena kami akan hidup dalam roh kebenarannya. Kami tahu apa itu yang kami lakukan, apa yang tidak kami lakukan. Kami akan melakukan apa yang dilakukan Yesus, yang diajarkan Yesus, sehingga kami akan diterima. Bukan berarti kami sudah menerima kemudian kami berzina, berbuat lagi gitu loh. Itu namanya kita pertobatan yang sesungguhnya. Ya. Makasih. Ya, kalau di Islam juga sama. Kalau taubat itu pasti taubatan. Oh enggak, beda. Tadi sudah dikatakan kalian masuk surga, masuk neraka itu sudah kepastian. Itu sudah takdir. Kepastian, iya kan kalian juga sama kan gini loh, kalian tadi bilang kami Tuhan Yesus itu memastikan kami masuk surga, kita tadi bilang gitu kan. Bukan memastikan, tapi menjamin kami dengan darahnya bahwa kami akan diterima. Kami mendapat jaminan. Nah, jaminan itu untuk siapa gitu loh? Untuk jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia telah turun ke dunia untuk menjamin, untuk menumpahkan darah untuk menyelamatkan kami. Oh, bagaimana kalau orang yang percaya seperti itu, tapi dia masih berzina, masih berjudi, masih ini mabuk-mabukan? Oh, itu bukan bertobat, itu namanya kumat. Lah itu berarti orang Kristen yang mana gitu loh? Karena kan hampir semua manusia. Karena orang Kristen akan tahu akan hidup di dalam Kristus, akan menjalani hidup sebagai apa yang diajarkan oleh Kristus dan tidak akan melakukan dosa. Akan ketika kami melakukan dosa, kami bertobat dan meminta mohon pengampunan. Contohnya siapa contohnya? Apa contohnya? Ya soalnya saya tuh gini loh, di room kita depan itu banyak saling hujat ya. Petrus dia percaya ketika dia menyangkal dia bertobat, dia beroleh selamat. Ya kalau Petrus murid Yesus itu dalam Islam juga dia sebagai tokoh yang dihormati kalau dalam Islam, karena dia termasuk Hawariyun. Jadi jangan salah ya, murid-murid Yesus itu. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ada Quran, ada Petrus. Di mana dalilnya? Mana? Ya, di mana? Karena akan bilang bahwa kalian juga kalian baru mengatakan Petrus loh. Bahkan Petrus mana dalilnya? Mana? Nggak usah nyuri-nyuri. Mana dalilnya di Al-Quran? Udah belum? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nggak usah bawa-bawa, nggak usah nyuri-nyuri dari kitab orang gitu loh. Mana dalilnya di Al-Quran gitu loh. Iya, kalau mau tahu dalilnya dengerin saya dong gitu loh. Mana? Kasih tahu aja. Al-Quran itu Hawariyun itu dianggap sebagai orang yang beriman Hawariyun. Mana kalau Hawariyun itu Petrus? Mana Hawariyun itu Petrus? Mana dalilnya? Nggak usah congor. Petrus itu murid Yesus atau bukan? Oh iya, murid Yesus, tapi kamu bilang di Al-Quran. Di mana ke Al-Quran? Dalilnya di mana? Bahwa Petrus itu Hawariyun. Mana? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan. Terserah lu lah. Kok terserah lu yang ngomong? Terserah kami, kamu yang bawa. Lu yang bawa, terserah lu gimana sih? Kau ini pendusta nih, Asta nih. Esther, ya udah terserah, maksudnya gini, terserah kamu menafsirnya bagaimana dalam ngomong ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang itu ada orang yang beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan Al-Hawari. Di mana dalilnya di Al-Quran? Di mana dalilnya di Al-Quran? Kamu ngerti nggak sih? Ya, saya tunjukkan. Ya, mana kita mau lihat Petrus di Al-Quran, teman-teman, ternyata ada Petrus di Al-Quran. Ngimpi dia. Saya tidak mengatakan bahwa nama Petrus itu ada di Al-Quran ya. Saya hanya merujuk pada murid. Oh enggak, kamu bilang loh, Petrus dari tadi. Kamu tadi bilang, Asta, ya di dalam Islam pun, nah Petrus itu
kami tinggikan Percaya. karena dia termasuk dari Hawariyun. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa di Petrus itu Hawariyun? Ya, saya tadi bilang di dalam Islam loh ya. Saya bilang di dalam Islam. Iya, di mana dalilnya? Dalilnya di mana sehingga kamu bisa mengatakan seperti itu? Ada dalilnya dong. Iya, sebentar. Tunjukkan dalilnya. Saya tunggu. Sampai ke abad ke-10 sampai nanti abad 200 saya tunggu. Sampai mana? Kita mau telusuri dari mana Petrus muncul di dalam Islam, teman-teman. Ya, ini baru pertama kali kita tahu bahwa di dalam Islam ada Petrus sebagai Hawariyun. Hawariyunnya siapa? Kita belum tahu. Nanti kita tanya berikutnya. Sekarang kita tahu dulu Petrus itu ada di Islam sebagai Hawariyun. Kalau kita bicara tuh harus ada sumbernya yang jelas, datanya, bukan ngarang-ngarang ya. Iya, semua nabi-nabi dicontek, tiba-tiba ada nama Petrus, kan luar binasa. Aku mau tahu banget. Kalau ngarang-ngarang itu namanya dusta, teman-teman. Ya. Ayo, mana? Ayo. Di FDS tadi itu, aduh, aku cuma bisa dengerin ini orang kok ngalor ngidul nggak jelas. Kemarin juga dipermalukan sama si Babe kok di room CP. Di room CP nggak bisa apa-apa dia kemarin sama Babe itu, dihajar, dia dikulitin. Iya, yang suka dusta-dusta ngarang-ngarang kita mau tunjukkan kedustaannya. Kan, lu dibahas ucap, oh ini ajaran kasih, gitu kan? Ya saya bilang ajaran kasih itu bukan untuk manusia, bukan untuk setan, bukan untuk iblis, itu ajaran kasih. Untuk apa kita mengasihi orang iblis, gitu kan? Ya, kita mau lihat ya dari mana sumbernya Islam memiliki tokoh yang bernama Petrus sebagai Hawariyun. Hawariyun siapa Petrus ini? Nah, kita telusuri. Jawab, kita tunggu mana dalilnya. Ini nih berita luar biasa loh hari ini loh. Ya teman-teman, jangan ini ya. Ini berita luar biasa di tahun ini loh. Di abad ini berita luar biasa. Ada kata Petrus di dalam Islam gitu loh. Luar biasa. Halo. Ya. Di Al-Quran ada kata Hawariyun ya, misalnya di surat Ali Imran ayat 52. Nama Petrus bilang sebagai Hawariyun. Petrus, kamu yang membawa narasi Petrus. Nggak ada juga Paulus di Al-Quran sebenarnya. Kamu yang membawa nama Petrus. Kamu yang bawa narasi, kamu keluarkan dalilnya. Kamu kan minta contoh. Tobat diampuni, saya bilang Petrus. Lalu kamu bilang, oh kalau Petrus sih di Islam juga ada, dikenal sebagai Hawariyun. Kamu bilang begitu. Kata Hawariyun adalah sebutan untuk pengikut murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang berjumlah 12 orang. Oke, Mbak ya, nih Mbak. Siapa? Begini. Siapa muridnya? Kata Hawariyun itu kami tahu, nggak usah dijelasin, kami udah tahu. Tapi dalam Abdullah diam dulu. Dalam hal ini Petrusnya yang diakui itu. Oke, kalau gitu gini. Dulu teman-teman. Begini, diam. Para murid pun berkata, diam Abdullah, diam. Jadi tadi ini mudah-mudahan pada mualaf ya. Bagaimana dikenal Petrusnya? Bagaimana Petrusnya dikenal? Kalau misalkan kami bilang, kalau kami bilang yang namanya kalau misalkan kami bilang salah satu nama Hawariyunnya itu adalah Markus, ya, kamu tahu siapa Markus? Setelah Isa menyadari saya tanya kamu tentang saya tanya kamu siapakah yang akan menjadi pembelaku di jalan Allah?
para murid pun saya berkata, nggak nanya tentang Hawariyunnya, saya nanya tentang Petrusnya. Mudah-mudahan akidahnya bergoyang. Petrus dari siapa? Apakah Allah kalian itu memberitahu nama Petrus kepada kalian? Bisa Silakan. menyadari akan kekafiran kalian. Dari mana? Halo, ini pertanyaan nama Petrus. Di nama mana Petrus mana? Ini yang Apakah dibawa, Allah bukan yang memberitahu lain. Kalian atau kalian nyontek-nyontek? Yuk. Nggak usah kabur kemana-mana. Nabi-nabi udah contek, tiba-tiba Petrus lu bawa. Para murid bos ya, para murid kebaca ya, para murid itu ada 12. Di sini saya mau pertanyakan nama Petrus di bawah-bawah. Petrus mana Petrus? Petrus, kalian dapat nama dari mana? Dari Allah? Lu mau lari kemana juga? Gua kejar nama Petrus mana? Yang gua kejar nama Petrus ya, gua kejar. Lu mau kemana aja nggak akan gua tanggapin. Mana anak Petrus? Memang tidak asal nyebut nama sebenarnya. Ini Hawari. Tidak ngasal loh nyebut nama gitu loh. Makanya para sahabat saja, hanya Zaid saja yang masuk di Al-Quran, namanya disebut satu kali. Bisa kalian siapa yang Mana? Sebutkan mana dalilnya ada nama Petrus mana? Ya, kalau nama enggak ada, tapi kalau enggak saya kejar. Kamu yang bawa nama Petrus. Kata Hawariyun adalah sebutan untuk murid-murid Yesus. Saya nggak nanya tentang masalah murid-murid Yesus. Yang saya tanyakan ada nama Petrus di bawah tadi. Iya. Nama Petrus di bawah tadi mana? 12 orang itu. Nama Petrusnya tadi kamu bilang di dalam Islam pun Petrus dikenal. Ya, Petrus. Bagaimana kamu mengenal nama Petrus? Islam itu udah cuma Al-Quran doang dong. Petrus itu dikenal di dalam Islam di mana? Enggak, di mana nama Petrus? Kamu bawa nama Petrus. Ini nama Petrus. Murid Yesus banyak, tapi di sini ada nama Petrus yang dibawa. Gua kejar lu sampai mati. Di mana Petrus? Terserah lu lah. Hawariyun lu kok terserah gua, lu yang bawa. Ada nama Petrus. Kamu yang tadi sebutin. Kamu yang bawa kok terserah lu sih. 12 orang. Botol amat. Kamu tadi siapa yang memberitahu kalian nama Petrus? Ini Hawariyun ada 12 orang. Muridnya Yesus. Iya, namanya siapa? Siapa yang memberitahu kalian Hawariyun ada 12? Siapa? Siapa yang memberitahu kalian Hawariyun ada 12? Kalian ngarang-ngarang, Allah ngasih tahu, Muhammad ngasih tahu, atau kalian ngintip-ngintip milik orang lain? Silakan. Ini yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Para murid namanya siapa? Mana nama Petrusnya? Di mana nama Petrusnya? Namanya siapa? Namanya siapa? Orang. Kepada siapa Allahmu memberitahu ada nama Hawariyun 12? Yang penting ada 12 orang namanya. Dengan kata Hawariyun. Makanya kalian pendusta. Para murid Yesus. Para murid Mana namanya disebutkan? Halo, mana namanya? Di mana namanya? Di mana namanya? Nama. Kamu nyonteknya dari mana? Ngaku aja lu maling dari kitab orang lain. Maling dari mana? Ini Hawariyun, Kolal Hawariyun. Enggak, saya tanya kan Hawariyunnya, saya tanya ada nama Petrus. Yang artinya para murid pencus. Oh enggak, tadi ada kata nama Petrus. Petrusnya di mana, coy? Gua kejar sampai dimanapun. Ada muridnya ada 12. Di mana? Dalil mana? Ada mana namanya? Mana namanya? Mana namanya? Mana namanya? Hawariyun berjumlah 12 orang pengikutnya. Inilah teman-teman. Mana namanya? Muslim itu datanya serba nggak jelas, ngarang-ngarang, nyontek-nyontek. Main dicomot. Mereka nggak tahu. Mereka itu sumbernya dari mana? Mereka nggak tahu. Abdullah berbesar jauhin dikit itu tulisannya, jauhin dikit. Itu publishernya siapa? Abdullah itu publishernya. Ini publisher. Itu di bawah itu ada tulisan publisher. Kamu ngerti publishernya? Publisher. Saya nggak nanya itu. Saya nanya. Astaga. Ansari lillahi. Qolal Hawariyuna. Apa Hawariyuna?
murid Uncus 12 orang. Terus ke bawah tulisannya di bawah, ke bawah terus ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah. Kok nggak berani ke bawah lagi? Kenapa nggak berani ke bawahin? Publishernya siapa? Ya, Publisher dari Bible itu. Coba baca Bible. Oh, ini baca ke bawah. Baca. Ke bawah. Para murid pun berkata, Kamu berani nggak ke bawah? bela Allah. Nggak berani dia, turunin ke bawah, turunin lagi ke bawah. Murid Uncus saja ngakuin dia beriman kepada Allah. Alah si Saksikanlah Abdullah, bahwa turunin lagi ke bawah, Abdullah. Abdullah ini nggak guna ini. Tuhan, kami beriman kepada Allah. Nggak berani dia, dapat nyontek dia, nggak berani dia. Ya udah, sumbernya kasih, judulnya kita baca, kita yang pamerin. Sama mereka yang memberi kesaksian. Andrun, Ya? Paham ya? Kelojotan yang otentik. Woi, Abdul, Kalian. Abdul mana? Sampai ke bawah mana publiknya mana? Ke bawahin lagi. Kebawahin. Di bawah itu ada tulisan publisher apa right? Publisher right? Publishernya bang. Ini publishernya Al Imran 5253 bang. Silakan dibaca teman-teman yang di bawah. Silakan dibaca. Mudah-mudahan kalian bisa sumber kamu itu linknya itu linknya. Kok coba kamu ke atasin itu linknya. Gini kamu dari websitenya coba tunjukin websitenya. Dia malu link websitenya. Uclim ini memang Link dasarnya websitenya. itu tidak jelas. Dari mana sumbernya? Mereka nggak tahu. Nyontek dari mana? Enggak, Mereka bahkan dia nggak paham. Dia membawa nama kata Petrus di mana? Keluarin yang 12 lah, kata inilah, itulah, bla 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 lah. Hawaryun. Enggak, yang ditanya kata Petrus di mana? Hawarium itu di mana? 12 orang namanya mana? Ada namanya. Namanya mana? Yang namanya itu. Oh, berarti gitu kamu ngaku aja. Udah, kamu ngaku aja kamu dapat maling nama Petrus itu kamu dapat maling itu aja. Para murid berkata. Kamu hanya bilang enggak cukup ngaku kamu nama Petrus itu dapat maling. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam Islam. Kamu dapat maling, ngaku aja udah selesai. Dalam Islam nggak ada namanya. Berarti nama Petrus dapat nyomot, itu dapat maling. Itu kan kita pas murid Hawaryun. Enggak, saya tanya nama Petrus Hawaryun itu di mana? Yang saya tanya tuh nama. Ngerti nggak nama? Paham ya? Mana namanya? Suapin, udah kayak anak bayi. Kalian tuh kayak anak bayi umur 2 tahun. Enggak, kalian tahu botol. Saya mau nanya di mana namanya? Itulah otaknya bebel. Iya, di sini kan kalian sendiri yang membawa nama Petrus. Kalian yang bawa nama Petrus di mana dalilnya? Enggak usah maling. Karena kalian dibohongi sama Paulus. Kalian disuapin sama Paulus. Kamu sekarang mau narasi? Apa hubungannya? Apa hubungannya kamu narasi? Kamu mau menhujat-hujatan. Nama Petrus. Karena kalian oleh Muhammad seorang keturunan Paulus yang menyembah berhala. Kayak anak umur 1 tahun gitu loh. Sama Paulus apa? Kamu yang dibohongi atau oleh Paulus atau kamu yang dibohongi oleh Muhammad seorang keturunan Paulus penyembah berhala? Silakan teman-teman yang Kristen di bawah baca Al Imran ayat 5253. Itu kita perlu orang ngapain dibaca? Kita perlu orang aja nggak jelas. Ada itu persepsi Muhammad seorang keturunan Cakil ini Kristen apa Islam ya? Pun berkata murid para nabi. Cakil ikut Islam apa Kristen? Para murid pun turunin berkata. aja lah ini. Turunin Siapa? aja nih Ustaz. Cakil ini Islam Kristen bang? Bang Tasi? Saya mantan Islam. Nggak tahu. Oh, berarti mukadis. Oh, mukalaf. Teman-teman, Oh, saya tunjukkan sumber yang Sudah dia berapa lama, Pak? tunjukin. Ya. Lanjutlah, Sudah Ustaz. agak lama juga. Makanya kalau orang kalau umpama minta penjelasan dari orang Islam itu nggak akan bakalan nyambung. Saya akan bertanya banyak, itu nggak akan Kalian bisa biasa jawab. disuapin Cakil. Karena kau umur 2 tahun Cakil. Jadi minta ada tulisan Petrus. Padahal di Al-Quran sudah dikasih bayangan berjumlah 12 orang Hawaryun, 12 murid Yesus. Oh, jadi Al-Quran itu isinya itu kebayangan. Jangan suapin. Jangan kayak anak Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Yang ditanya tuh siapa namanya? Kalian tuh Namanya siapa? Namanya karena kalian membawa nama Petrus di sini.
Di mana kata Petrus itu ada tulisannya? Nama Petrus. Orang tua saya punya anak 4, namanya siapa aja? Nama Petrus. Pelan-pelan rungkat. Bentar dulu, bentar, sabar. Nanti rungkat. Itu Baskom. Kau itu gimana sih kau? Udah lah. Itulah Freddy, baskom mulu kau bilang. Nama Petrus. Enggak valid. Disuapin. Nama Petrus. Yang kayak gini nggak guna, turunin aja lah, turun. Sampai kiamat juga kejar nama Petrusnya. Di sini kalau mau nipu-nipu di masjid, di musola gitu loh. Di sini tipu-tipu nggak diterima. Jadi kalau mau nipu di masjid aja lah, di musola. Ya. Jangan sosokan pakai data tapi datamu nggak ada yang beres. Yang inilah ya, yang edukatif lah ya teman-teman ya. Jangan kalian menunjukkan data disuruh tunjukin nggak muncul. Jangan bikin malu gitu loh. Itulah kualitas kalian. Pak Tosi, Ya. kau bisa open cam nggak? Bisa. Nunjukin data nggak? Yang tadi itu sumbernya ketika aja Republika Hawariun. Oh iya. Ini pembohong, dia bilang kalian disuapin padahal dia yang disuapin teman-teman. Itu semua tidak ada, 12 murid di ayat itu tidak ada. Dia pendusta. Nggak ada 12 Hawariun. Lihat di ayat itu nggak ada. Ya, Abdul Frederick ya, kamu pendusta. Asta juga berdusta. Tadi Petrus di Islam juga ada dikenal Petrus. Habis itu dicecer dari mana dia bilang, oh Hawariun, nggak ada nama persis Petrus. Iya. Ciri-ciri pendusta tuh begitu teman-teman. Omongannya nggak bisa. Esther, saya kalau diskusi dengan teman-teman Kristen ya, Metatron dan sebagainya, Paulus ada loh di Al-Quran. Mana? Setahu saya nggak ada Paulus di Al-Quran. Ada tuh surat Yasin ayat 14 gitu loh. Mana nggak ada kata Paulus? Tafsirnya gini ya sama aja gitu loh. Untuk menegur kamu itu di bawah kitabmu. Berarti kamu mengakui Asta diam. Berarti kamu mengakui tafsir surah Yasin ayat 14. Kamu mengakui itu. Saya mengakui. Kamu mengakui. Ya sudah, berarti kamu harusnya mengakui juga Paulus itu sebagai utusan. Nah, ini yang tadi disebutkan ya. Ini ya sumbernya ya, tadi sumbernya dia ya. Enggak, masalahnya gini loh. Hawariun. Ya kalau nggak salah ya di Antioquia itu ada 3 makam yaitu Bulus, kemudian Yohanan sama satunya lagi siapa ya? Simon. Berarti itu Simon itu Petrus atau bukan? Nah, sekarang begini. Enggak, di tafsir surat Yasin itu 3 orang yang diutus Tuhan adalah Simon Petrus. Di sini, Asta diam, saya jelasin. Yang tadi jadi masalah itu disebutkan katanya, kamu yang menyebutkan bahwa Petrus di dalam Islam itu diakui sebagai salah satu dari Hawariun. Di sini ngerjain apa? Iya, di dalam Islam, saya bilang di dalam Islam. Loh, iya, di dalam Islam kamu mengakui Petrus itu sebagai salah satu dari Hawariun. Nah, bagaimana kamu tahu Hawariun itu salah satunya adalah Petrus? Ya, gini Bang, karena makna Hawariun adalah murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Iya, sekarang kalau misalkan saya bilang nama salah satu dari Hawariun adalah Joni. Ya kalau memang datanya ditunjukkan lewat data. Ya, datanya kamu tahu dari mana bahwa Petrus itu Hawariun?
Iya, Nama gini, Pak. Petrus itu Hawariun kamu tahu dari mana? Ya, salah satunya dari tafsir surat Yasin ayat 14. Di tafsir ayat 14 Ya, itu. di surat Yasin itu disebutkan sebagai utusan, bukan sebagai Hawariun. Astagfirullahaladzim, kalian tuh saya kok capek yang jelasin kalian. Hawariun adalah sebutan murid-murid Yesus gitu loh. Sebutan untuk Yesus. Yang pernah di sini ada nggak yang nanya Hawariun apa sih nama artinya? Kita nggak pernah nanya tentang Hawariun itu siapa, tetapi di dalam surah Yasin tidak disebutkan bahwa mereka itu Hawariun. Gini loh Asta, sebentar ya Pak Tosi. Asta gini loh Asta. Kalau kami itu posisinya mempertanyakan data kamu itu syah. Karena kami nggak sependapat. Tetapi kalau kamu mempertanyakan data kamu, si Bulus, siapa itu, dan lain-lain, itu ndak sah. Karena itu data kalian menyetujui itu. Ngerti ndak? Nah iya, saya kan bilang di dalam internal Islam. Saya bilang loh, dalam internal Islam. Nggak ada kamu menyebutkan pakai internal. Di dalam Kamu Islam bilang kok, di dalam Islam, bukan di Islam. dalam Kristen. Lah ya internal di dalam Islam. Kamu bilang di dalam Islam bahwa Petrus itu di bla 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 bla. Mana kata Petrusnya? Di mana dalilnya? Iya, di surat Yasin ayat 14. Surah Yasin di mana ayatnya? Surah Yasin ayat 14 tidak menyebutkan bahwa mereka itu Hawariun. Disebutnya utusan. Begini loh Bang, kan saya boleh toh pakai beberapa dalil gitu loh ya. Yang penting bahwa dia dianggap sebagai orang beriman gitu loh. Orang beriman gitu loh, dia kami mereka orang beriman gitu loh. Sekarang kalau gitu kamu dalil yang Hawariun menurut kami dia termasuk Hawariun. Kalian Kalau begitu kamu harusnya jangan menghujat Paulus. Gini Bang, kamu kan mengakui tafsir surat Yasin. Salah satunya di situ namanya Paulus juga. Iya, tapi kalau merujuk pada kuburan yang ada di malah tadi mengatakan kamu ditipu Paulus juga. Kamu ditipu Paulus yang dari Tarsus itu kuburannya dari situ. Kuburan Paulus yang dari Tarsus itu kuburannya dari situ. Di situ dia loh. Di mana? Tunjukin kuburannya. Tunjukin kuburannya di mana? Gimana? Nggak usah cuma congor, mana tunjukin bukti dan dalilnya. Jangan cuma congor. Ya tunjukin di mana kuburannya. Jangan nanti-nanti. Yang pernah ke sana. Ya nanti di mana tunjukin di mana? Kamu ya sebentar gini, saya pernah diskusi masalah ini ya. Saya bilang bahwa di Antioquia itu ada 3 kuburan yang di sana dirawat ya. Kuburannya Simon, kemudian Yohanan, sama satu lagi Bulus. Ada 3 kuburan, makanya kan jadi perdebatan di kalangan internal Islam. Bulus yang dimaksud itu apakah Bulus Tarsus itu atau bukan, karena Paulus Tarsus itu tidak dikubur di situ gitu loh. Iya, terus Simon dikubur di mana? Simon dikubur di mana? Iya, makanya kan gini, makanya saya kan bilang itu ada video-video seperti itu di YouTube yang mencoba jangan pakai makanya, jangan pakai dongeng, jangan pakai dongeng Seven Sleeper. Enggak, YouTube itu tapi butuh dalil. Kamu berarti cuma dongeng, baca dongeng, nonton dongeng. Ajarkan betul atau hanya petilasan saya tidak tahu gitu loh, karena di Indonesia tidak ada kejelasan kok. Kamu berani bernarasi tanpa kejelasan dan dalil yang benar. Beraninya kamu bernarasi membawa-bawa. Gini loh, saya bilang gini loh, kalian percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa kok. Saya tuh udah menuntut kalian. Loh, ini kamu yang bawa kan gini loh. Kamu bawa nama Petrus, makanya saya tanya mana dalil. Saya klaim dong, saya berhak dong menuntut dong, karena Petrus adalah ada murid-murid Yesus. Asta, dengar ya. Bukan masalah percaya atau nggak percaya. Di sini diskusi berdasarkan dalil, data. Kalau tanpa data semua dusta. Ya udah, Yasin 14 itu loh kalian. Ya datanya mana? Kamu bilang di dalam Islam. Di tafsir Yasin 14. Dengar. Kamu tadi bilang di dalam Islam, di dalam Islam, kamu bilang di dalam Islam Petrus dikenal sebagai Hawariun. Datanya di mana?
Bang, saya di awal saya mengatakan begini loh ya, bahwa di dalam Islam Petrus itu termasuk orang yang beriman, dia sebagai orang yang beriman. Saya pakai dalil. Kamu menjauhkan di dalam Islam, Petrus ada hawarium, bukan beriman. Di mana kata Petrusnya? Makanya kamu dikejar di sini. Kamu sebut nama Petrus itu disebut hawarium. Saya pakai dalil yang hawarium karena menurut pandangan Muslim, murid-murid Yesus itu. Tapi di mana yang saya tanyakan ada di mana Petrusnya? Nama Petrusnya di mana? Kata Petrusnya di mana? Yasin, di tafsir surat Yasin 14. Nama Petrus sampai mumpluk loh mulut saya loh. Dalil nama Petrus itu ada di tafsir surat Yasin ayat 14. Enggak ada nama Petrus di surat Yasin, enggak ada. Simon Petrus sebutannya dengan Sam'un Bitrus gitu loh. Enggak ada di Yasin, enggak ada nama Petrus, enggak ada. Bentar. Tafsir Jadi di gini tafsir. Asta. Enggak. Kalau kami ini posisinya mempertanyakan data yang kamu punya itu sangat wajar karena kalian dapat data itu dari siapa? Tukang ngarang, nyontek, mencuri, atau dari mana? Atau dari Allah, atau dari Muhammad, gitu loh. Sekarang kamu buktikan. Enggak, terserah lu lah. Ini kan terserah lu sih. Bego. Kok terserah lu sih? Kalau terserah lu yang bawa, ngomong di sini. Lu yang bawa masalahnya. Kalau saya yang bawa ya bentar. Ya kamu jelasin dong di mana di surah Yasin ada namanya Petrus. Asta, gua juga dari Islam ya. Bentar dulu. Di surah Yasin juga sebenarnya nggak ada Petrus, adanya Sam'un. Iya, Sam'un Bitrus, nama lengkapnya Sam'un Bitrus. Ada Sam'un Bitrus. Asta. Jadi gini loh Asta, ketara banget kalian itu tukang nyontek. Wabarakatuh. Ketara banget kalian itu tukang curi data. Andi, saya kasih peringatan, kamu sholat saya turunin lagi ya. Jangan kamu di sini pakai untuk sholat ya. Ini bukan masjid, Justru di sini Gini. Ulama kamu yang dari dulu, ajaran agama kamu itu tidak, fondasinya bukan kebohongan, tapi kredibel. Abang Tosi, tolong tenangkan hatinya dulu ya. Andi, kamu diam dulu, kamu nggak karu-karuan kayak kan? Diam dulu Andi. Asta gini. Iya begini. Kalau diam dulu, aduh. Asta, menurut kamu tafsir Yasin 14 itu seperti apa? Kau ceritain yang sebenarnya. Menurut kamu gimana? Ya, logikanya kamu. Ya. Jadi kalau tafsir menurut tafsir bahwa 3 orang, pertama Yesus mengutus 2 orang. Jangan bawa Yesus. Ya sudah, saya pakai apa ini? Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Terjemahan itu, Isa itu terjemahan. Iya, kalau gitu yang lahir di bawah pohon kurma. Jesus Christ ya udah Jesus Christ. Itu bukan Jesus Christ. Jangan bawa yang di bawah pohon kurma. Siapa yang di bawah kurma? Jesus Christ kalau dalam terjemahan bahasa Inggris. Tidak ada Jesus. Tidak ada Jesus Christ. Kamu sebut yang di Al-Qur'anmu, di Islammu, di kitabmu. Asta. Diam dulu, Asta, nggak boleh. Nggak boleh, odong-odong dikasih tahu beda. Kitab kalian kok itu terjemahan doang. Yesus itu adanya cuma di terjemahan. Tidak ada Jesus Christ. Nggak bisa kamu. Kamu kalau kayak gitu ngajaknya berarti memang menyamakan Yesus sama Isa. Nanti aku buka semua nih. Ya, kita lagi bicara kan, John. Sebentar, kamu harus fair play. Sekalian gitu aja udah gitu loh. Karena Jesus Christ itu ada dalam terjemahan Al-Quran. Gitu aja, kalau udah nyontek ya nyontek aja. Nyontek berarti. Nyontek aja. Berarti kamu sebenarnya bawa Quran itu. Ternyata fondasi kalian kalian nggak terima ketika Al-Quran. Terima aja kalau kamu nyontek, nggak usah banyak macam. Kami justru menerima Isa kalian lahir di bawah pohon kurma. Kau yang nggak terima, kamu menerimanya
Isa lahir di Bethlehem. Kalau terjemahan ya kita bicara terjemahan Al-Qur'an ya. Kalau di Inggris bahasa Oke, sekarang gini mau tanya sama kamu. Oke, sekarang begini, aku mau tanya sama kamu, kalau kamu menyamakan Yesus sama dengan Isa. Aku memakai kata Isa. Siapa bapaknya Isa? Kalau di Al-Qur'an enggak ada bapaknya. Mencret lo berarti anak hasil Cina dong. Anak hasil Cina ya. Bukan hasil zina, tidak ada bapaknya. Iya hasil Cina dong, kok nggak ada bapak. Emang kalau nggak ada bapak itu hasil apa? Jadi hasil dari rumah bordil. Enggak, berarti kalian setuju bahwa Yesus ada bapaknya ya? Oh enggak, saya bilang Isa, bukan Yesus. Ngerti nggak kamu? Ya Isa, gini loh, Isa tidak ada bapaknya. Tidak kan kamu yang bawa Isa ke nama Yesus. Maka saya tanyakan sekarang, Isa itu bapaknya siapa? Kalau kita tanyakan Isa bapaknya siapa? Udah nggak ada. Ya. Tidak ada. Oh berarti itu berarti hasil Cina. Cina sama siapa? Bentar katanya. Bang Hamid katakannya hati-hati nanti kena ini pelanggaran dia kurung kat. Oh iya maaf. Iya, baru ini aku kena ini. Tolong ini katanya dia jaga ya. Hati-hati kata-katanya hati-hati. Isarsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fazasna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Andi dibawa dulu, tunggu kamu sadar ya, tunggu kamu sadar dulu, sembuh dulu baru. Dikiranya dia itu setiap kali naik itu ngaji doang. Dikiranya dia bisa bahasa kayak gitu, dikiranya udah hebat kali, udah pinter ya. Oh ditanya artinya nanti nggak bisa jawab. Botol kali, tiap naik kesurupan, baca-baca. Orang ngomong bahasa Indonesia kok bahasa Udah diperingati sekali nggak mempan. Saudaramu kok edan-edan sih Asta? Ben permanen aja dia, nggak usah naikin lagi. Nggak guna Asta, tuh. saudaramu banyak yang edan sih. Ya terserah lah. Saudara Bu Esther aja dibilangin edan kok gara-gara mengatakan Yesus itu Bapak. Dikatakan edan lah, antikris lah. Aduh. Padahal itu bukan saudara saya. Jangan gitu. Kata Paul Jang itu semua saudara. Berarti Bu Esther itu saudara saya juga. Jadi kalau Paul Jang bilang kamu sarap, kalau Paul Jang bilang kamu sarap, kamu setuju dong? Itu kata Pak Ujang. Kalau Pak Ujang bilang kamu sakit jiwa, berarti iya. Kok kayak anak kecil loh Pak Asta. Omongan orang kau bawa ke sini, Kayak anak kecil kau, serius. Enggak, kayak gitu. Biasa mendengarkan. Kau bawa aja perkataanmu. Kau udah gak mampu lagi pakai perkataan sendiri. Enggak, udah gak mampu lagi pakai perkataan sendiri. Jangan kayak anak kecil. Jangan bawa-bawa loh. Seperti itu. Ini juga kalau dia mempercayai Paul Jang Asta. Paul Jang ada yang bilang itu Nabi cabul Pak. Enggak, saya tuh nggak percaya sama Paul Jang. Kalau kamu mempercayai Paul Jang, lalu kenapa kamu bawa-bawa? Ya itu kan internal kalian gitu loh. Dia kan jangan gini, jangan begini. Kakak ini kayak anak kecil kau. Di sini nggak ada. Bentar. Bisa nggak kau di sini diskusi? Jangan bawa orang, nggak ada orangnya di sini. Jangan kayak anak kecil loh. Kau ini apa? Baru belajar, baru tamat SD. Lo enggak, kami nggak ada sini bawa nama orang. Nggak ada kami sini bawa nama orang. Kau jangan gitu loh. Tadi ngomong bawa nama orang sini. Yang awali loh ya, giliran saya mancing lagi. Mana kau di sini? Nggak ada kami bawa nama-nama siapa di sini. Jangan ngaco. Tadi bilang, Esther itu bilang tadi. Apa dia sebut? Kan dia barusan di sini. Saudaramu itu yang tadi. Kau ada orangnya di sini. Yang kami bahas. Tahu nggak? Andi tadi. Di sini nggak pernah aku biarkan kita bahas orang lain, biar kau tahu itu. Kita nggak ada kata si ini nggak ada. Ini di sini bukan lagi sedang bikin hadis, ya paham? Nggak ada di sini tempat gosip-gosip, biar kau tahu. Oten-oten pun kalau misalnya di sini ngomongin orang, aku marahin. Tanya tuh Kak Esther, pernah nggak Kak Esther kita ngomongin orang sini? Nggak pernah. Iya. Nyebut-nyebut nama orang nggak pernah. Aku aja pernah di-kick kok. Jangan ngaco kau. Kau bawa nama orang sini, siapapun itu nggak pernah aku izinkan. Kalau kau ada urusan mereka, kau urus sendiri masing-masing. Jangan kau bawa ke sini, nggak ada orangnya di sini. Saya di sini setelah ngomong jadi tendang keluar loh.
Ya udah aku nggak pilih-pilih kasih Sendang aja sama saya, ya udah sendang aja saya. Saya itu sebenarnya berusaha untuk tidak Jangan mengatakan. kayak gitu loh, Ya, edukatif iya, pasta. iya, Jangan gitu. kau bawa-bawa yang nggak ada orangnya di sini, paham? Dikurangi dulu. Jangan gitu loh. bawa yang nggak ada orangnya di sini. Nanti kau kubalas. Nggak sekalian kau bawa Allahmu ke sini, Rasulmu kau bawa aja ke sini. Ntar orangnya turun dia bilang gila gitu. Loh ya orangnya ada di sini masalahnya. Emang orang itu sering kesurupan sini. Kami bahasa Indonesia dia sholat aja udah. Apa di situ? Udah diperingati berapa kali? Udah peringati berapa kali? Makanya kami marah. Jadi kalau kau nggak ada ceritanya, kalau kau nggak tahu ceritanya, jangan ikut-ikutan sok bela. Itu orang naik, kita lagi ngobrol, dia ngomong sendiri. Tidak membela Bahasa orang yang Arab tadi dia itu. sendiri. Jangan kayak anak kecil. Luar Jangan juga. kayak anak kecil Pak Asta. Kau nggak sebotol orang itu tadi kan?